Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli barang atau jasa. Yang kedua, struktur pasar. Struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar. Terdiri dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Adapun pasar persaingan tidak sempurna terbagi-bagi dalam beberapa macam, yakni pasar monopsoni, duopsoni, oligopsoni, monopoli, duopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Namun yang kita bahas pada kesempatan kali ini hanya pasar oligopoli, monopolistik, dan monopoli. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Adapun ciri-cirinya yaitu terdapat banyak pembeli, terdapat banyak penjual, barang yang dijual homogen, bebas masuk dan keluar pasar. Setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Ada kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Dibagi beberapa macam. Yang pertama kita bahas yaitu pasar monopoli, yaitu pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. PT Perusahaan Listrik Negara adalah salah satu contohnya. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu hanya ada satu penjual, terdapat banyak pembeli. Produk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang dekat. Ada hambatan untuk pasar. Adapun kelebihan pasar monopoli yakni yang pertama, perusahaan monopoli tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan promosi agar pembeli tertarik. Yang kedua, sumber daya alam dapat terjaga karena dikelola untuk kepentingan bersama oleh pemerintah. Yang ketiga, hak kekayaan intelektual seseorang dapat terlindungi sehingga dapat memajukan perkembangan. Adapun kekurangan dari pasar monopoli itu sendiri. Yang pertama, produksi tidak optimal dan efisien karena penjual dapat bebas menetapkan harga barang dengan mengurangi produksi. Yang kedua, konsumen terikat akan pasar tersebut dan tidak bisa berpindah ke penjual lain meskipun harganya mahal. Yang ketiga, produsen memegang keuntungan yang mutlak karena konsumen tidak memiliki pilihan untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua yaitu pasar oligopoli, yaitu pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Contohnya yaitu pasar semen. Adapun ciri-cirinya, terdapat banyak pembeli di pasar, hanya ada beberapa penjual. Produk yang dijual bersifat homogen dan bisa juga berbeda. Terdapat hambatan bagi perusahaan baru untuk memasukkan pasar. Adanya saling ketergantungan. Penggunaan iklan sangat intensif. Pasar smartphone adalah salah satu contoh pasar oligopoli karena didominasi oleh segelintir perusahaan. Adapun kelebihannya yaitu persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya. Harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antar produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mau mematok harga terlalu tinggi. Meskipun tidak banyak, tetapi setidaknya konsumen punya beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya sehingga produksi menjadi lebih efektif.
Adapun kekurangan dari sistem pasar oligopoli yaitu kebijakan produsen terbesar biasanya terlaris sangat mempengaruhi besar dibandingkan produsen lain di bawahnya. Oleh karena itu, promosi sangat penting. Modal untuk iklan menjadi sangat banyak sehingga bisa menjadi pemborosan ekonomi jika tidak tepat sasaran. Sering menjadi peran harga antar produsen. Kemungkinan adanya konsumen yang loyal sangat besar terhadap satu merek sehingga perusahaan lain sulit untuk bersaing di pasar dengan konsumen yang sama. Selanjutnya ada pasar persaingan monopolistik, yaitu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang dan jasa yang serupa tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Contohnya pasar mobil. Adapun ciri-cirinya yaitu terdapat banyak produsen, jenis barang yang diperdagangkan berbeda. Produsen mampu mempengaruhi harga produsen baru mudah masuk pasar, promosi penjualan sangat efektif. Adapun kelebihan dari pasar monopolistik yaitu jumlah produsen yang tidak terbatas, serta persaingan bisnis antar produsen memberikan keuntungan bagi konsumen atau pembeli, yaitu memiliki banyak pilihan produk terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Produsen dapat masuk dan keluar pasar dengan mudah sehingga hal ini akan terus mendorong produsen untuk berinovasi dalam membuat produk berkualitas. Konsumen di pasar ini sangat besar karena produk yang dijual biasanya adalah kebutuhan sehari-hari. Konsumen akan semakin selektif dalam membeli produk dan menjadi pembeli loyal ketika produk yang dibeli sesuai dengan harapan konsumen. Adapun kekurangan dari pasar monopolistik yaitu bentuk pasar yang persaingannya sangat ketat, baik itu dari segi harga, kualitas, dan pelayanan. Produsen yang kurang dalam modal dan kurang pengalaman biasanya akan cepat keluar dari pasar monopolistik. Bentuk pasar ini memerlukan modal yang sangat besar, baik untuk produksi, operasional, maupun pemasaran. Para pemain di pasar ini adalah mereka yang mempunyai modal besar dan pengalaman yang baik. Tuntutan untuk selalu melakukan inovasi untuk membuat biaya produksi semakin tinggi, sehingga berimbas pada harga produk yang akan dibeli oleh konsumen. Peran pasar dalam kegiatan ekonomi. Adapun peran pasar dalam kegiatan ekonomi itu sendiri yakni yang pertama, mengatur kegiatan produksi, menetapkan harga dan nilai, mendistribusikan barang dan jasa, menentukan jumlah pembelian dan penjualan, menentukan jumlah persediaan, dan melakukan promosi. Baiklah, itu saja. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya.